Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan hidup, bernafas dengan udara di hari-hari yang penuh berkah. 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. 10 hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu merupakan hari terbaik yang paling Allah cintai, bahkan sampai Allah bersumpah dengan yang 10 hari ini. Dalam surat Al-Fajr Allah berkata, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Ahli tafsir menafsirkan 10 malam ini adalah tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan Allah tidak pernah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluknya itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisinya. Dan Allah bersumpah walayalin ashr, dan demi 10 malam. Maka dari itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, ya. Dan hari ini ya, untuk Indonesia jatuh untuk puasa tarwiyah, ya, besok puasa Arafah. Tapi kalaupun tidak mengikuti pemerintah, mengikuti Saudi Arabia atau mungkin Muhammadiyah, hari ini sudah jatuh hari Arafah. Insya Allah sama saja, sama-sama puasa di tanggal 9 Zulhijjah dan Lebaran tanggal 10, cuma beda hari, cuma tanggalnya sama. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita doa yang tidak pernah beliau tinggalkan pada sholat subuh. Jadi ada satu doa Rasulullah tidak pernah tinggalkan selepas sholat subuh. Bunyi doa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita sedang belajar insyaallah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan tayyiban, dan rizki yang halal yang baik. Dan yang ketiga, amalan mutaqabbala, amal ibadah yang diterima, makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutkan kajian kita tentang kitab Khasa'is, yang mana pada minggu lalu salah satu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sudah menjadi buah bibir dari setiap pendeta, ya. Dan kita ceritakan pada minggu lalu kisah dari Salman Al-Farisi yang pindah dari pendeta ke pendeta, yang semuanya berkata akan datang seseorang yang akan mengetahui, ya, memiliki ilmu paling dalam, paling luas, ya. Dan dia adalah penutup para nabi. Itulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ada beberapa bab yang akan kita coba baca. Saya katakan baca karena sedikit saja saya akan berikan penjelasan. Yang pertama tentang syarafu nasabihi wa taharatu aslihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kemuliaan nasabnya dan kesucian gennya, asalnya. Yang pertama, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, bu'istu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu. Aku diciptakan, ya, dari generasi terbaik dari Bani Adam. Setiap generasi ke generasi sampai ke generasi di mana aku dilahirkan. Itu kata Rasulullah. An Wasilah bin al-Asqa
radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa Hashiman min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara anak-anaknya Nabi Ismail dan memilih Quraisy dari antara anak-anaknya Kinanah dan memilih Hashim dari keturunan Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi dari generasi itu dipilih yang terbaiknya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'anil Muttalib bin Abi Wada'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ka'annahu sami'a shay'an faqama an-nabiy 'ala al-mimbar. Kata sahabat Al-Abbas, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau seakan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqama an-nabi, akhirnya Rasulullah pun berdiri di atas mimbar, faqala man ana, beliau berkata man, siapa saya di atas mimbarnya. Qalu anta Rasulullah, para sahabat menjawab, engkau adalah Rasulullah alaikassalam dan kepadamu diturunkan keselamatan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ana Muhammadun, saya Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib, saya adalah Muhammad anak dari Abdullah anak dari Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa faja'alani fi kharihim, sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk dan aku dijadikan dari yang terbaik dari makhluk itu. Thumma ja'alahum firqataini faja'alani fi khairihim, kemudian Allah menjadikan makhluk itu menjadi dua kelompok dan aku dipilih dari yang terbaiknya. Thumma ja'alahum qabail, kemudian Allah jadikan makhluknya manusia menjadi kabilah-kabilah dan aku dijadikan pada kabilah yang terbaik. Kemudian Allah jadikan mereka tinggal di rumah-rumah dan aku pun dilahirkan dari rumah yang terbaik dan jiwa yang terbaik. Saya akan bacakan terus redaksinya. Wa 'anil Abbas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna Quraisyan jalasu fatadhakaru ahsabahum bainahum faj'alu mislaka misla nakhlatin fi kabwatin min al-ardi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Abbas, ya Rasulullah, itu di sana lagi ada kumpul-kumpul, lagi duduk-duduk. Mereka sedang berbicara tentang nasab-nasab mereka. Kemudian berkata kalau Nabi Muhammad itu bagikan debu saja. Artinya dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Dan kita bisa simpulkan semua penghinaan Quraisy kebalikannya. Berarti Rasulullah itu adalah pemilik nasab yang terbaik. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu min nikahin wa lam ukhraj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyyati syai'un. Kata Rasulullah, aku dilahirkan dari pernikahan yang sah dan aku bukan dilahirkan dari perzinahan. Sejak Nabi Adam sampai ke ibuku, tidak satu pun di antara nenek moyangku ada yang terjatuh pada perzinahan. Tidak ada satu pun, ya, bahkan kata Rasulullah, walam yusibni, dan keluargaku belum pernah terkena perzinahannya orang jahiliyah sedikit pun. Terjaga betul nasab Rasulullah, darahnya Rasulullah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari sampai dengan dikelahirkannya Rasulullah. Rawahu Abdul Razzaq bin Abi Uyainah an Ja'far bin Muhammad bin Abi al-Baqir fi qawlihi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum qala lam yusibhu shay'un min wiladati al-jahiliyah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kharajtu min nikahin wa lam ukhrijtu min sifahin wa lam ukhraj min sifahin. Aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dilahirkan dari perzinahan. Dari Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taqallubuka fis sajidin qala min sulbin nabiyyin ila nabiyyin hatta sirta nabiyyan. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, dan perpindahanmu ya Muhammad di antara orang-orang yang sujud.
Maksudnya apa? Jadi mohon maaf, benihnya Nabi Muhammad ini Pak, yang akan jadi Nabi itu ditinggalkan di Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menitipkannya kepada Nabi Sya'as, Nabi yang merupakan keturunan Nabi Adam. Dititipkan ke dalam diri Nabi-Nabi setelahnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian kepada Nabi-Nabi yang berbangsa Arab, sampailah kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal min sulbi nabiyyin, dilahirkan dari nabi ila nabi hatta sirta nabiyyan, sampai kemudian beliau menjadi nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang kemuliaan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan izinkan untuk membacakan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama. Karena sebagian dari riwayat menyebutkan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi Ismail ke atas itu diperselisihkan nasabnya. Ya, sepakatnya sampai kepada Adnan yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Nama beliau ini, nama lengkap beliau ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini yang disepakati oleh ulama ya. Jadi bahkan saya pernah buat video dengan nada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan ini disepakati merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam terdapat perselisihan nama dan jumlah siapa saja yang menjadi kakek-kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia terbaik yang dilahirkan dari nasab yang terbaik. Dari sinilah Ahli Sunnah wal Jamaah ya, mengatakan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selamat dan berada di surga. Bukan seperti pemahaman sebagian orang yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau katakan, aku ini dari nasab terbaik. Masa iya nasab terbaik masuk neraka? Tidak logis gitu ya. Tapi Ustaz ada hadis mengatakan inna abi wa abaka fil nar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata ab dalam bahasa Arab itu tidak selalu ayah. Ab itu bisa berartikan paman. Ya, bisa berartikan kawan. Seperti ketika Nabi Yakub bertanya kepada Nabi Zakaria di dalam Al-Quran, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Kami menyembah Tuhanmu dan menyembah Tuhan bapak-bapakmu.
disebutkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, dan kita tahu Ismail dan Ishak itu bukan bapak tapi paman, tetapi Allah bahasakannya bapak. Ya, jadi kalau begitu maknanya apa? Bisa jadi yang dimaksud abi di situ oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya Abu Talib, atau lebih pas lagi pamannya Abu Lahab, agar tidak berbenturan dengan hadis-hadis yang menyatakan kedua orang tua Rasulullah itu saya juga nggak bisa membayangkan bagaimana nanti orang yang mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu berjumpa dengan Rasulullah nantinya di akhirat dengan lantang mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi begini Pak, sebelum masuk ke bab berikutnya, kami di Al-Azhar itu dinasihati oleh guru-guru kami, sudahlah, enggak usah bahas itu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Sudahlah, itu umat sudah berlalu, enggak usah ngurusin di mana mereka. Urisi saja urusan kita ini nak masuk surga apa? Nah, ini masih diperdebatkan sampai dibuatkan video, bahkan dijadikan standar akidah. Ya. Sudah, kita tidak perlu memperdebatkan itu, tinggal bagaimana kita memastikan kita termasuk golongan yang besok berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang berikutnya, Babu ma jaa fi ashabil fil 'ama wiladati. Bab yang menerangkan tentang tentara gajah hari atau di tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasyrifan lahu wa li baladihi al-amin. Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat kepada tentara-tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah membuat strategi mereka menjadi sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, kemudian Allah mengirim bala tentaranya berupa burung-burung, tarmihim bihijaratin min sijil, yang membawa batu dari neraka yang begitu panas, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika batu-batu itu ketika dijatuhkan menjadikan pasukan-pasukan itu menjadi bagikan daun yang dimakan oleh ulat, ya, bolong-bolong rusak begitu. Kemudian wa'an Qais bin Makhramah radhiyallahu taala anhu, wulidtu ana wa Rasulullah 'amal fil. Kata Qais bin Makhramah, saya ini dilahirkan bersama dengan Rasulullah di tahun yang sama, yaitu tahun gajah. Bapak perlu diketahui, dalam sejarah Islam itu belum dikenal angka pada tahun. Jadi nama-nama bulan sudah diketahui sebelum Rasulullah lahir. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, nama-nama itu sudah dikenal sebelum Rasulullah lahir. Begitu juga dengan nama-nama hari. Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'ah, Khamis, Jum'ah, Sabt, ya. Itu nama-nama hari sudah dikenal sebelum Rasulullah dilahirkan. Nah, yang belum dikenal atau yang baru ada setelah Rasulullah ada adalah nama tahun. Tahun 1, 2, 3, 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana orang-orang terdahulu membedakan tahun yang satu dengan tahun yang lain? Ketika tidak membedakannya dengan angka, dengan bilangan, dikatakan membedakannya dengan nama. Jadi dulu tahun itu tidak pakai angka 1, 2, tapi pakai nama. Nama diambil dari satu kejadian yang fenomenal. Misalnya tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abrahah datang dari Yaman ke kota Mekah, saat itu disebutnya tahun gajah. Kemudian ketika
Istri Rasulullah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kemudian belum genap 40 hari sang paman meninggal dunia, Abu Talib, sehingga tahun itu sangat menyedihkan Rasulullah. Dikenallah tahun itu dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kemudian ketika terjadi paceklik yang luar biasa di zaman Sayyidina Umar, sampai maling pun tak dipotong tangannya, saking pacekliknya. Tahun itu disebut dengan tahun Amur Ramadah. Begitulah penamaan tahun. Dan Rasulullah dilahirkan di tahun gajah. Ya, di tahun gajah. Wa sa'altu Utsman bin Affan, aku bertanya kepada Sayyidina Utsman, ya, Fabasa ibnu Qabasa bin Ashyam akha Bani Ya'mar ibn Lais, anta akbar am Rasulullah. Jadi Sayyidina Utsman bertanya kepada Qabas ibn Ashyam, ya Qabas, kamu lebih besar dari Rasulullah atau bagaimana? Enggak, Rasulullah lebih besar, cuma aku lebih dulu lahir. Mengerti Pak ya? Jadi Sayyidina Utsman bertemu dengan sahabat bernama Qabas ibnu Ashyam. Ya. Ditanya, anta akbar am Rasulullah? Kamu itu lebih besar dari Rasulullah atau bukan? Enggak, Rasulullah lebih besar. Walaupun saya lebih cepat, lebih dulu lahir. Padahal pertanyaan Sayyidina Umar itu siapa dulu lebih lahir. Ini menunjukkan adab yang luar biasa. Beliau tidak berani mengatakan ana akbar min Rasulillah, saya lebih besar daripada Rasulullah. Rasulullah tetap lebih besar, lebih mulia, walaupun saya lahir lebih dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ahli sejarah itu sepakat Rasulullah lahir itu di hari Senin bulan Rabiul Awal. Yang menjadi perbedaan adalah tanggal. Beliau di tanggal berapa lahirnya? Mayoritas ulama mengatakan tanggal 12. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, kejadian pasukan gajah itu kapan datangnya? Datangnya 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah. 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang pasukan Abraha dari Yaman. Sejarahnya mungkin Bapak pernah dengar. Raja Abraha ini ingin mempersembahkan rumah ibadah terbesar bagi Raja Najasyi yang ada di Afrika, raja kekristenan saat itu. Setelah membuat gereja yang begitu besar pada zamannya, dengan harapan orang-orang Arab meninggalkan Ka'bah pindah ke Yaman. Gitu. Jadi orang-orang para pedagang, saudagar kan selama ini pergi ke Mekah, selain daripada pedagang pengen juga tawaf di Ka'bah. Nah, merasa tersaingi gereja buatannya, dia punya rencana, ya sudah, hancurkan saja Ka'bah itu, biar tinggal gereja ini saja. Itulah kemudian mengumpulkan pasukan gajahnya, dibawa ke Mekah untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Kekuasaan Allah, gajah itu tidak dihancurkan dengan gajah, cukup dengan burung kecil baik. Dengan burung kecil baik, dan itu yang kita kenal dengan istilah Thayran ababil. Dan itu terjadi 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu akidah, sesuatu yang luar biasa yang keluar atau muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karena Nabi itu ada dua macam. Jika dia muncul setelah Nabi menjadi Nabi disebut mukjizah. Tapi jika dia muncul kepada Nabi atau dari Nabi sebelum menjadi Nabi, namanya irhasat. Namanya apa Pak? Irhasat. Jadi kejadian-kejadian yang luar biasa
muncul terjadi karena seorang nabi, jika itu munculnya sebelum nabi menjadi nabi, namanya irhas. Tapi ketika nabi telah menjadi nabi, namanya mu'jizah. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, semua galau-galau disebut mu'jizah. Ya, galau-galaunya disebut dengan mu'jizah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab terakhir yang ingin kami bacakan pada kesempatan kali ini adalah bab sesuatu yang terjadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa persusuan, ya, sedang disusukan oleh salah satu wanita mulia bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Saya ceritakan sesuai dengan riwayat ini. Qala Ibnu Ishaq haddatsani Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhbirna an nafsik. Yani para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong dong ceritain tentang kisah hidupmu dulu." Qala na'am. Baik, aku akan cerita. Ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini buah dari doanya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dulu Nabi Ibrahim berdoa apa, Pak? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah seorang nabi. Nah, belum menentukan siapa nabi yang dimaksud. Dan yang dimaksud adalah di sini adalah Rasul, di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, wa busyra Isa alaihi salam. Dan saya ini kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa alaihissalam, dan aku ini diutus untuk memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi, seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah aku nanti. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kemudian kata Rasulullah, wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusur asy-Syam. Allahu akbar. Kata Rasulullah, dan ibuku Sayyidah Aminah melihat cahaya yang keluar dari dirinya saat melahirkanku, yang cahaya itu sangat terang, yang sampai cahaya itu sampai ke istana yang ada di Syam. Itu tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Wasturdi'tu fi Bani Sa'd bin Bakr. Kemudian aku dititipkan untuk disusukan dari kabilah Bani Sa'd. Makanya wanitanya disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu maksudnya kabilah Sa'd. Fa baina ana fi bahmin lana. Ketika itu saya masih kecil sekali. Saya berada di tempat penggembalaan kambing. Atani rajulani alaihima thiyabu baydin ma'ahuma qist min zahabin mamlu'in saljan. Datang dua orang kepadaku membawa bejana terbuat dari emas yang penuh dengan es, dengan salju. Fa'ajja'ani, kedua orang itu membaringkanku. Fashaqqa qalbi, kemudian membelah dadaku. Wa batni, dan hatiku. Wa ghasalahu, dan mengambil hatiku dan mencucinya. Bidzalika salj, dengan salju itu. Hatta idza anqayah, sampai terlihat bersih sekali. Raddahu kama kan, kemudian dikembalikanlah jantung itu, hati itu, ya, kepadaku seperti sedia kala. Thumma qala ahaduhuma, kemudian salah satu dari dua orang laki-laki itu berkata kepada laki-laki yang satunya, zinhu bi asyrati min ummati, tolong timbang, ya, tolong timbang Rasulullah ini dengan 10 dari umatnya. Fawazanani bi asyratin fawazantuhu. Ini bahasa kiasan, artinya
Rasulullah, tolong ditimbang keutamaan kedudukan laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan 10 dari umatnya. Rupanya aku lebih kuat, lebih menang, derajatku jauh lebih tinggi. Kemudian tolong timbang dengan 100 orang dari umatnya. Rasulullah kembali lebih baik dan lebih berat, lebih tinggi derajatnya. Kemudian timbang dengan 1000, kembali Rasulullah lebih tinggi. Kemudian kata laki-laki tadi, da'hu angka, sudah biarkan saja. Orang ini kalaupun ditimbang dengan umat seluruhnya, dia akan aku selalu menang. Di hadis yang sama, di hadis yang lain dengan nada yang sama, bahwasanya Rasulullah sedang main-main sama anak-anak, ya, dengan teman-teman sesusuannya tadi, ya, saudara sesusuannya. Kemudian datang seorang malaikat Jibril alaihi salam, fa akhadahu sar'ah. Kemudian Rasulullah dibaringkan, diambil jantungnya, dibersihkan jantungnya, yang di sana ada titik hitam, dibersihkan. Kemudian dikatakan hadza hadzus syaitan, inilah bagian syaitan yang ada di hatimu. Tsumma ghasalah, kemudian dibersihkan dengan bejana terbuat dari emas, bima'i zamzam, dengan air zamzam. Tsumma li ummihi, tsumma a'adahu fi makanihi, wa ja'al ghulman yas'auna illa ummihi. Kemudian anak-anak yang kecil tadi lari-lari menjumpai ibunya, yaitu Halimatus Sa'diyah yang menyusuinya, berkata, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Kemudian Nabi Muhammad datang dengan warna yang sudah berubah, dan qala Anas. Kemudian di jauh-jauh hari ketika Anas, ya mohon maaf, memijit Rasulullah, beliau merasakan ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Ada bekas jahitan. Di sini saya ingin menyampaikan satu hal, Pak, penting sekali. Penting sekali. Di akhir-akhir abad atau di awal-awal abad ke-19, di pertengahan kurang lebihnya, itu ada tokoh-tokoh Islam yang belajar Islam ke barat. Setelah dia belajar Islam ke barat, mereka memiliki pandangan Islam itu harus dipahami secara rasional. Saya ulangi lagi, Islam itu harus dipahami secara rasional. Yang enggak rasional jangan disampaikan ke umat. Kurang lebih begitu. Dan rasional mereka, karena rasional versi barat adalah sesuatu yang tidak tampak jangan dipercaya, yang aneh-aneh jangan dipercaya, yang metafisik jangan dipercaya. Kalaupun ada riwayat yang menceritakan sesuatu yang agak aneh-aneh, kita takwilkan, kita tafsirkan yang sejalan dengan rasional kita. Dengan rasional kita. Maksudnya gimana sih Ustaz? Begini, Pak. Begini, contohnya ini, hadis ini. Jadi dalam buku, mungkin ada di rumah-rumah bapak punya kitab namanya Kehidupan Muhammad karya Muhammad Haikal. Ini cukup terkenal buku ini. Tapi buku ini sangat berbahaya untuk keyakinan kita. Kenapa berbahaya? Jadi beliau dan orang-orang semacamnya ketika mendapatkan riwayat Rasulullah dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dicuci, itu menurut rasio mereka nggak masuk akal. Kenapa ya? Orang kalau sudah dicopot jantungnya begitu, Pak, mati. Tapi kok ini hidup lah. Jadi gimana mereka? Kata mereka, iya riwayatnya memang ada, kami nggak nolak. Tapi maknanya begini, itu tuh bukan benar-benar dibelah jantungnya, tetapi itu hanya kiasan saja. Rasulullah itu dibersihkan hatinya. Adapun proses pembelahan dada, diambil jantungnya, itu hanya bahasa saja. Tapi intinya tidak terjadi pembelahan dada itu. Yang ada Rasulullah didatangi malaikat Jibril, kemudian dibersihkan dadanya, sudah. Hatinya dibersihkan maksudnya. Dari benci, dari hina, dari kedendam dan sebagainya. Nanti ketika datang ke Isra Mi'raj, riwayat Isra Mi'raj, mereka mengatakan itu bukan Rasulullah berangkat dari situ ke Masjidil Aqsa, itu ke Masjidil Haram, naik ke langit, itu enggak. Itu perjalanan dalam mimpi. Karena enggak mungkin di zaman itu ada orang bisa, enggak rasio maksudnya.
Jadi semua riwayat yang menunjukkan kemukjizatan atau keirhasat itu tidak ditolak, tapi ditafsirkan dengan tafsir yang menurut mereka harus sejalan dengan rasio. Burung ababil tadi itu ditafsirkan, nggak mungkin ada burung bawa api panas tang kakinya dulu yang rusak daripada gajahnya, nggak masuk akal. Jadi gimana? Itu hanya rasa takut saja. Itu gambaran dari adanya rasa takut. Nggak ada bawa ababil, bawa batu dan sebagainya. Jadi riwayat-riwayat semacam itu ditafsirkan begitu. Orang yang lugu membaca buku itu iya juga ya, iya juga ya, iya juga ya. Sehingga akhirnya mohon maaf sebagian dan bahkan bagian penting dalam sejarah kehidupan Nabi, yaitu rasionalitas kegaiban, iman kepada hal-hal yang gaib, yang mukjizat, akhirnya hilang nantinya. Akhirnya hilang atas nama rasionalitas agama, merasiokan agama. Jadi makanya nanti kalau belajar sirah nabawiyah, ini penting sekali Pak. Bacalah sirah Nabi, karena Nabi itu Nabi. Karena orang-orang seperti mereka menceritakan Nabi bukan karena Nabi itu Nabi, tapi Nabi itu manusia biasa. Jadi yang mustahil itu tidak mungkin. Nah, bagaimana membantah mereka Ustadz yang terkhusus tentang ini, tentang kisah yang disebut dengan syaqqus sadr. Syaqqus sadr itu pembelahan dada itu. Apakah benar itu bukan hakikat? Itu bukan hakikat benar-benar dibelah dadanya dan sebagainya. Itu hanya sebatas kiasan saja. Kita jawab enggak. Ini benar-benar terjadi. Jantung Rasulullah dikeluarkan dari jasadnya dan memang dibersihkan dengan air yang dari air Zam-Zam, dengan bejana dari emas oleh malaikat, dibersihkan titik noda hitamnya, dikembalikan kembali dan sebagainya. Itu benar-benar terjadi seperti seorang dokter membelah dada. Dari mana Ustaz tahu? Perhatikan Pak riwayatnya yang sama-sama kita baca. Kalau itu hanya kiasan saja, tidak mungkin anak-anak kecil itu lari kepada Halimatus Sa'diyah dan berkata, "Ya ummi, wahai ibu, Muhammad dibunuh orang." Kalimat Muhammad dibunuh itu menunjukkan adanya proses sesuatu yang terjadi. Kalau hanya kiasan hom helaheng kemudian bersih hatinya Rasulullah, enggak mungkin anak-anak itu kemudian takut. Ini menunjukkan memang Rasulullah itu benar-benar dibelah dadanya. Dari mana taunya? Anak-anak kecil tadi berlari mengabari Halimatus Sa'diyah ada laki-laki membunuh Muhammad. Yang kedua, riwayat dari Sayyidina Anas, aku memegang dada Rasulullah dan ku merasakan ada bekas jahitan di dadanya. Itu menunjukkan berarti memang benar-benar ada proses pembelahan dada, dan kita sebagai orang mukmin percaya nggak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita tidak rasio. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kurang lebih ya riwayat-riwayat tentang kekhususan atau keirhasan Rasulullah SAW. Yang pertama tadi tentang nasabnya. Beliau dilahirkan dari nasab yang terbaik, ya. Syukur-syukur anak-anak kecil kita bisa menghafal nasabnya Rasulullah SAW. Yang kedua, ya bercerita tentang burung ababil tadi, yang itu ingin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan, ya. Dan yang ketiga, Rasulullah mengatakan tadi, ketika sang ibu Aminah melahirkan, dia melihat keluar cahaya dari dirinya, yang cahaya itu kemudian menerangi qusur Syam, istana-istana yang ada di Syam. Dan itu juga tanda irhas, ya, tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, Rasulullah mengalami syaqqus sadri, pembelahan dada
dan pembelahan di situ benar-benar terjadi secara fisikal, dan itu menunjukkan kembali akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, pembelahan dada Rasulullah sepanjang sejarah, ya, sepanjang sejarah itu ada yang mengatakan 3 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Ada yang mengatakan 4 kali. Kalaupun yang mengatakan 3 kali, dan itu yang kuat. Yang pertama saat berada di Bani Sa'd, yaitu bersama Halimatu As-Sa'diyah. Yang kedua sebelum mendapatkan wahyu di umurnya yang 40 tahun. Kembali dilakukan syaqqus sadr oleh malaikat Jibril agar membuat hati Rasulullah kuat menerima wahyu. Yang ketiga sebelum beliau melakukan Isra wal Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj, karena dia akan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dan membersihkannya agar memiliki hati yang kuat untuk sebelum menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 kali. Adakah yang menyaksikan? Tidak ada riwayat kecuali Rasulullah yang mengabarkannya saja. Beliau yang cerita kalau aku ini dibelah dadaku, ya, hina kuntu fi Bani Sa'd, ketika aku berada di Bani Sa'd, wa hina qabla bi'tsah, dan yang ketiga qabla al-Isra wal Mi'raj. Itu ya, wallahu a'lam. Saya kira cukup untuk hari ini. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Adha nantinya. Semoga ibadah kita, terutama besok yang mau puasa Arafah, atau mungkin hari ini ada yang Arafah, semoga diterima Allah dan menggugurkan dosa-dosa kita, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.